Sebelum kita masuk dalam ibadah, sebagai penyampaian awal kepada para orang manusia dan saksi bahwa pada saat membawa anak kita ke depan untuk dibaptis, persembahan khusus langsung dimasukkan ke dalam kotak persembahan khusus sebelum kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih. Dalam sukacita kami menyapa Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Walaupun kita masih beribadah dari rumah masing-masing, namun tidak mengurangi rasa syukur dan sukacita kita dalam hidup persekutuan kita. Dia berkenan mengutus hamba-Nya Ibu Pendeta Maria SLH sebagai pelayan firman di tengah-tengah persekutuan kita pada saat ini. Silakan jemaat untuk berdiri dan kita menyambut dan memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan jemaat 10 ayat 1, Pujilah Tuhan Sang Raja. Kita habiskan ibadah ini. Ibadah yang kami laksanakan hari ini, yang juga dirangkaikan dengan sakramen baptisan kudus, kiranya boleh berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus melalui penyertaan Roh Kudus-Nya menyertai saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu saudara-saudara, kita akan langsung mendengarkan hukum Tuhan dari kitab Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Amin. Kita puji Tuhan dari King James 178 bait pertama, karena kasih-Mu padaku.
Kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bersama dengan seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, kami datang menghampiri tahta kemurahan-Mu seraya bersyukur. Setelah Tuhan kembali menyertai kami sepekan lamanya dalam berbagai bentuk aktivitas dan tanggung jawab kami, khususnya saat ini ada 28 anak-anak Tuhan yang akan diserahkan kepadamu untuk juga menjadi bagian dari anggota keluarga Allah di dalam Yesus Kristus. Karena itu Tuhan, berkenanlah untuk hadir dan melawat setiap kami kepada segenap orang tua dan saksi yang akan berdiri di hadapan-Mu nanti, menyatakan komitmen, janji untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam mendampingi setiap anak-anak yang saat ini akan dibawa kepadamu dalam sakramen perjamuan kudus. Urapi kami semua, siapkan kami, sebab sebelumnya kami akan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman yang satu-satunya kami percaya akan menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Karena itu Tuhan, bersabdalah, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bagian firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal 14 Keluaran pasalnya yang ke-14 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Jadi satu perikop. Namun dari mimbar ini saya hanya akan membaca mulai dari ayatnya yang ke-30 sampai 31. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatannya yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hamba-Nya. Amin. Untuk pembacaan firman Tuhan yang disebut berbahagia adalah setiap kita yang merenungkan firman-Nya siang atau malam. Haleluya. Salam Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Saya pastikan bahwa semua atau kita semua pasti menjadikan peristiwa umat Israel melewati Laut Biru ini sebagai sebuah cerita favorit, ya, dalam artian ada mujizat Tuhan yang
Bapak Ibu, kita akan coba diajak untuk bersejarah dulu. Sekalipun mungkin sejarah ini akan dikemas dalam sebuah cerita yang sangat singkat, ya. Sebab untuk menjelaskannya secara keseluruhan tentu saja butuh waktu yang sedikit panjang, ya. Ini berawal dari ketika umat Israel diizinkan oleh Firaun keluar dari Mesir. Kenapa diizinkan? Sebab orang-orang Mesir menerima ada 10 tulah dari Tuhan, anak-anak sulungnya meninggal dunia, sehingga malam hari itu juga Firaun mengizinkan umat Israel untuk keluar. Tetapi Bapak Ibu, setelah umat Israel dalam perjalanan, Firaun tiba-tiba menyesal. Budak-budak mereka izinkan untuk keluar. Jadi dia mengejar, ya. Jadi dia mengejar dengan ada sekitar 6.000, itu masih di luar dari anak-anak dan wanita, ya. Coba bayangkan Bapak Ibu, dia dikejar, sementara umat Israel yang jumlahnya jutaan ini, dia tidak berangkat seorang diri, tetapi juga ternak-ternaknya yang dia bawa, semua harta-hartanya. Coba bayangkan Bapak Ibu, ya. Lalu mereka harus dikejar. Coba kita sedikit membayangkan, dia mau lari, ada laut di depan, laut merah, ya. Mau mundur, ada pasukan Firaun, sekian ribu orang di belakang. Maju kena, mundur kena, dan kita bisa membayangkan bagaimana perasaan umat Israel tempo itu, ya. Tekanan fisik dan psikis betul-betul sangat terasa sekali. Tapi bagaimanapun umat Israel harus memilih satu di antaranya, maju atau mundur, ya. Singkat cerita, Bapak Ibu Saudara, Allah lagi-lagi memakai Musa yang sebelumnya diberi mandat oleh Tuhan untuk membawa umat Israel itu, diberi tongkat, ya. Dan tongkat itulah yang digunakan oleh Musa sebagai mandat dari Tuhan untuk membelah dua laut ini. Dalam artian, di tengah laut ini tiba-tiba ada jalan, ada tanah kering yang bisa dilewati oleh orang Mesir. Jadi Musa mengulurkan tongkatnya ke laut itu, dan tiba-tiba saja laut itu terbelah dan orang-orang Mesir bisa berjalan. Tetapi tanpa diduga Bapak Ibu, saat satu persatu ternaknya juga mulai diangkut, diseberangkan, ya. Tiba-tiba pasukan umat Israel menghampiri mereka. Dan lagi-lagi Tuhan membuat mujizat di situ. Tuhan membuat roda-roda kereta dari pasukan Firaun itu menjadi rusak, ya. Sehingga tidak bisa lagi mengejar. Bahkan pada akhirnya semua pasukan Firaun itu tanpa tersisa satupun tenggelam. Dan umat Israel selamat pada saat itu. Ini mujizat yang tidak ditunda-tunda oleh Tuhan, tepat pada waktu. Ini yang saya maksudkan secara singkat Bapak Ibu, sebab Tuhan ingin menunjukkan kemuliaannya sebagaimana tema renungan kita, sesuai dengan karakter khotbah GTM untuk kita satu, ya. Orang Mesir dan Israel menyaksikan kuasa dan kemuliaan Tuhan. Itu tema renungan. Orang Mesir pada akhirnya melihat kemuliaan Tuhan, bahwa ternyata kekuatan Tuhan jauh lebih hebat dari kekuatan Firaun. Dan juga orang Israel paham benar bahwa Tuhan benar-benar berkuasa di atas semua. Melalui peristiwa ini kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dan satu hal yang sangat menarik Bapak Ibu, siapakah tokoh yang Tuhan gunakan dalam bacaan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan? Tuhan memakai Musa menjadi perpanjangan tangan
kepada orang Mesir pun kepada orang Israel. Kalau untuk menceritakan, ada berapa kali Musa melihat kemuliaan Tuhan, Bapak Ibu, lagi-lagi saya mengatakan tidak cukup waktu bagi kita saat ini untuk menceritakan. Pertama, saat mendengar suara, melihat Tuhan di tengah dunia menyala, ya, saat dia di Gunung Sinai, ya. Dan masih ada hal lain di mana Musa diizinkan oleh Tuhan untuk menyaksikan dan melihat mujizat Tuhan. Nah, yang saya mau katakan, Bapak Ibu, siapakah Musa ini? Musa ini lahir dari sebuah keluarga. Jadi memang Musa ini memang sudah dipersiapkan sejak awal. Tidak dengan sendirinya membuat seperti itu. Sebelum diambil alih dan diasuh, dijadikan sebagai anak angkat oleh Firaun, memang jauh sebelumnya memang dirawat, ya, oleh orang tuanya yang disembunyikan selama 3 bulan, lalu dibawa ke Sungai Nil dan diambil oleh putri Firaun. Orang tua Musa ini adalah orang tua yang memang bergaul erat dengan Tuhan, orang tua yang tidak pernah menyerah, orang tua yang tidak pernah gegabah awalnya, ya. Ini yang sedikit kita mau tahu, ya. Orang tua yang proaktif saat Firaun menyuruh semua orang Ibrani, dalam hal ini orang Israel, untuk membunuh anak laki-laki bayi laki-lakinya, ya. Saat menyuruh bidan-bidannya menyelamatkan. Orang tua dari Musa ini tidak mau. Orang tua dari Musa ini tidak gegabah, tidak putus asa. Dia proaktif dan selalu melihat jalan keluar. Mengapa? Sebab dia punya hubungan yang akrab dengan Tuhan. Dia tidak pernah kehilangan akal. Mengapa? Sebab dia punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Dia menghargai Tuhan. Musa tidak akan seperti itu pada ini dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan janjinya kepada umat Israel. Seandainya memang dari awal Musa tidak dipersiapkan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kesekian anak-anak yang juga saat ini akan diserahkan kepada Tuhan. Siap tidak kita sebagai orang tua dan saksi akan merawat, akan membentuk, akan membawanya kepada Tuhan. Ya. Siap tidak? Rindu tidak? Untuk menjadikannya juga sebagai Musa generasi Musa yang juga akan menyatakan kemuliaan Tuhan di masa-masa yang akan datang. Musa yang dipakai oleh Tuhan untuk membawa umat Israel keluar dari tanah Mesir. Musa yang sekalipun di istana menikmati suasana istana, dia berani untuk membela bangsanya, bangsa Ibrani yang tertekan saat itu. Dia adalah meninggalkan semuanya demi orang-orang tertinggi. Itulah Musa, berani membela bangsa yang sedang tertekan. Rindu tidak Bapak Ibu Saudara, supaya anaknya yang akan diserahkan saat ini menjadi generasi Musa yang dipakai oleh Tuhan menyatakan kemuliaan Tuhan, menyaksikan banyak mujizat. Jawabannya itu Bapak Ibu tergantung dari komitmen kita di hadapan Tuhan. Iya, saya mengaku percaya dan berdoa. Dan buktikanlah itu. Ya. Buktikanlah komitmen itu dalam perjalanan kita bersama dengan anak-anak. Sebagaimana yang sudah kita bicarakan dari hati ke hati dalam pastoral pada hari Kamis dan pada hari Sabtu yang lalu. Ya. Jika kita rindu melihat anak-anak kita dipakai oleh Tuhan, rawatlah, tanamlah dia, manusiakanlah dia, bawalah dia kepada Tuhan, dan ajar. Jadilah perpanjangan tangan Tuhan untuk terus memperkenalkan Kristus kepada anak-anak. Jadilah surat Kristus kepada anak. Karena itu selamat bagi Bapak Ibu Saudara, bagi para saksi saat ini yang akan menyerahkan anak-anaknya dalam sakramen baptisan pada saat ini.
Amin. Kita akan memasuki pelayanan khusus, yaitu sakramen baptisan untuk 12 anak dan 2 orang dewasa. Kita tahu bersama bahwa hari ini di jemaat ini ada 28 yang akan menerima tanda kerajaan sorga. Karena itu Bapak Ibu, saya akan membacakan formulir pelayanan baptisan kudus untuk anak dan akan dilanjutkan dengan formulir pelayanan baptisan untuk orang dewasa. Bapak Ibu, saudara-saudara sidang jemaat, dengarkanlah sekarang perintah baptisan kudus seperti yang dititahkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dalam Injil Matius 28 ayat 18 sampai 20. Tuhan Yesus bersabda, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Sabda Yesus sendiri. Adapun arti baptisan itu adalah sebagai berikut. Sebagai orang yang dikandung dan diperanakan dalam dosa, kita memahami bahwa kita tidak dapat memasuki kerajaan surga kalau tidak dilahirkan kembali. Tanda baptisan kudus mengandung makna bahwa kita sedang menunggu penyelamatan dan penyucian daripada Allah sendiri. Baptisan dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyaksikan dan memateraikan kepada kita pengampunan dosa dalam Yesus Kristus. Dibaptiskan dalam nama Allah Bapa berarti kita menerima perjanjian anugerah yang kekal yang dimulai dari Abraham dan menjadi anak-anaknya atau pewaris kerajaan. Dibaptis dalam nama Bapa. Dibaptis dalam nama Anak menjaminkan kita bahwa Ia menyucikan kita dalam darahnya, sehingga kita dibebaskan dari hukuman dosa dan dibenarkan di hadapan Allah. Dibaptiskan dalam Roh Kudus adalah menjaminkan bahwa Roh Kudus hendak tinggal di dalam kita dan memberikan kepada kita suatu kehidupan baru. Itu secara singkat makna dan arti dibaptis dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Seperti kita tahu Bapak Ibu Saudaraku terkasih, bahwa dahulu Allah telah menyuruh Abraham
tanda perjanjian dan materai kebenaran. Lalu setelah darah Tuhan Yesus Kristus tercurah di atas bukit Golgota, maka sunat diganti dengan baptisan kudus. Ini yang dilakukan oleh gereja, oleh kita sampai Tuhan Yesus datang lagi. Sebab itu haruslah anak-anak kita dibaptiskan karena mereka adalah anak-anak Allah dan pewaris kerajaan sorga. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kepada orang tua dan saksi-saksi dari anak-anak yang akan dibaptiskan hari ini, saya undang untuk berdiri dan akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Bapak Ibu Saudara terkasih, seperti kita tahu bahwa baptisan kudus adalah perintah Yesus sendiri, maka baptisan kudus itu bukanlah kebiasaan gereja atau kepercayaan yang tidak punya makna, tetapi baptisan membuat kita menjadi pewaris kerajaan sorga. Ada 3 pertanyaan yang diajukan yang akan dijawab oleh orang tua dan saksi-saksi. Pertanyaan pertama, mengakukah saudara-saudara bahwa anak-anak kita adalah sama seperti kita juga, telah dikandung dan diperanakkan di dalam dosa, tetapi akan disucikan dalam darah Kristus sehingga patut dibaptiskan? Yang kedua, percayakah saudara-saudara bahwa pengajaran dalam Alkitab adalah pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan? Yang ketiga, berjanjikah saudara-saudara di hadapan Tuhan dan jemaatnya pada hari ini bahwa saudara-saudara sebagai orang tua dan saksi akan mendidik mereka kepada pengenalan akan Allah Tritunggal sesuai dengan pengajaran di dalam Alkitab? Berdasarkan pengakuan Bapak Ibu sebagai orang tua dan saksi-saksi, maka saya selaku hamba di dalam pelayanan Yesus Kristus akan melakukan pelayanan baptisan pada hari ini. Untuk sementara Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali, dan nanti pada saat dipanggil baru membawa anaknya ke depan. Selanjutnya saya mengundang Saudara Aris dan Saudari Marni Marusa untuk berdiri. Saudara sudah mendengarkan tadi apa arti baptisan, mengapa kita dibaptis, dan sebagainya. Karena itu di hadapan Tuhan dan jemaatnya, saudara akan menyatakan pengakuan menerima kebenaran itu dan akan hidup dalam kebenaran itu. Juga ada 3 pertanyaan yang akan disampaikan, ditanyakan, dan dijawab satu kali.
Pertanyaan pertama, percayakah saudara akan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Pertanyaan kedua, mengakukah saudara akan tetap setia kepada firman Allah sesuai dengan pengakuan Gereja Toraja Mamasa, dan bahwa saudara ikut bertanggung jawab menjaga kemurnian ajaran tersebut? Yang ketiga, berjanjikah saudara di hadapan Tuhan dan jemaatnya pada hari ini bahwa saudara akan hidup sesuai kehendak Tuhan dengan mengambil bagian dalam pelayanan firman Tuhan, menjauhkan diri dari dosa, takluk di bawah teguran gerejawi apabila saudara jatuh ke dalam dosa? Berdasarkan pengakuan saudara di hadapan Tuhan dan jemaatnya hari ini, maka saya akan melakukan pelayanan baptisan dan akan meneguhkan menjadi anggota penuh Gereja Toraja Mamasa di jemaat ini. Dan itu berarti bahwa ketika ada perjamuan dilaksanakan, sakramen perjamuan dilaksanakan, boleh mengambil bagian, boleh memilih, dan juga boleh dipilih di dalam jemaat. Itu hak penuh sebagai anggota jemaat. Liora Felicia Emanuela, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dan Roh Kudus. Christine Olivia Andini, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dan Roh Kudus. Leona Christian Mabes, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dan Roh Kudus. Alvia Stefano Desaratu, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dan Roh Kudus. Tri Agnesia, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dan Roh Kudus. Ardia Yewani Yuta, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dan Roh Kudus. Priscilla Telora Malaya, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dan Roh Kudus. Abdiel Ivander, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dan Roh Kudus. Nagita Limbong Kaise, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dan Roh Kudus. Elsa Elis Elvida Felicia, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dan Roh Kudus.
Hilary Joliski Immanuel, aku membaptiskan dikau dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dan Roh Kudus. Jaden Harold David, aku membaptiskan dikau dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara Aris, aku membaptiskan dikau dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dan Roh Kudus. Sidang jemaat disilakan berdiri. Saudari Arni Marusa, aku membaptiskan dikau dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dan Roh Kudus. Kita melakukan nyanyian rohani 134 ayat 3, kiranya halik dunia. Semoga Allah damai sejahtera itu menguduskan kamu seluruhnya. Semoga roh, tubuh, dan jiwamu terpelihara sempurna tanpa cacat sampai kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita di dalam kemuliaan. Amin. Ana Kalista Octavia, saya membaptis engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Anak kekasih Liora Atalia Safitri, saya membaptis engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh. Anak kekasih Gibraltar Metanoia Dualani, saya membaptis engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh. Anak kekasih Keila Sako, saya membaptis engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh. Anak kekasih Marve Julio Wemanala, saya membaptis engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh. Anak kekasih Priscilla Sella Karisa,
Saya membaptis engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Anak kekasih, Gilang Putri Parewa, saya membaptis engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Anak kekasih Cleon Rendra Immanuel, saya membaptis engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Anak kekasih Alvaro Papalangi Budiono, saya membaptis engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Anak kekasih Aldiansa, saya membaptis engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Anak kekasih Rivaldo Mundur, saya membaptis engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Anak kekasih Agniani, saya membaptis engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Anak kekasih Helmi, saya membaptis engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Anak kekasih Griselda Kuengsa Dengmalaru, saya membaptis engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kami percaya bahwa Tuhan bersama dengan para malaikatnya sedang bersukacita setelah hari ini ada 28 anak kekasih yang kembali menambah bilangan atau menambah jumlah anggota keluarga Allah. Terima kasih Tuhan. Ke dalam tangan-Mu sekali lagi kami menyerahkan mereka, pakai mereka untuk menjadi anak-anak yang akan terus mengatakan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah buka bumi ini. Tutup bungkus mereka semua dengan kuasa-Mu Tuhan. Dan kepada orang tua dan saksi yang Tuhan telah tetapkan dan yang juga sudah menyatakan janjinya di hadapan-Mu berkata, Roh Kudus-Mu akan mampukan mereka menopang mereka dalam menjalankan amanah mulia ini di masa-masa yang akan datang. Biarlah sukacita yang luar biasa ini akan terus menjadi milik mereka. Bukan hanya hari ini, tapi akan terus menjadi bagian mereka di masa-masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan. Kami berserah diri hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita lanjutkan akta ibadah kita Bapak Ibu. Mari kita sama-sama berdiri.
Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita melalui pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, masuk pada anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, kebenaran Kudus dan anak, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan bagian, dan hidup yang kekal. Disilahkan duduk kembali. Kita akan menyatakan rasa syukur kita melalui persembahan. Kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 393, Tuhan betapa banyaknya. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan masuk dalam doa persembahan syukur sekaligus doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur sebab hari ini kami boleh melihat dan merasakan kemuliaan Tuhan benar-benar dinyatakan. Karena itu Bapa di sorga, jadikanlah kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai alat dalam tangan-Mu, untuk terus menyatakan kemuliaan-Mu di tengah muka bumi ini. Pakailah juga kami Tuhan, untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu, selalu menyatakan kemuliaan-Mu bagi semua orang. Terima kasih untuk kebenaran firman yang kembali memperkaya kami hari ini. Bungkuslah dengan hikmat-Mu Tuhan, lalu letakkanlah dalam loh hati kami, sehingga kami terus dikuatkan, dimampukan, diingatkan untuk melakukan segala sesuatu yang telah Tuhan perintahkan. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, dalam kondisi apapun mereka yang sudah lanjut usia, Tuhan beri kekuatan, beri sukacita. Yang baru dalam pertumbuhan, Tuhan berkati. Yang masih dalam kandungan sekalipun, Tuhan berkati. Dalam kapasitas mereka sebagai orang tua, ayah dan ibu, Tuhan berkati.
dalam kapasitas mereka sebagai pemuda. Tuhan berkati dalam berbagai bentuk pengharapan dan cita-cita. Tuhan akan terus melawat mereka yang sedang dalam proses pemulihan, baik yang sedang di rumah pun yang sedang di rumah sakit, diberkati oleh Tuhan. Khususnya saudara kekasih kami, hamba-Mu Mama Endi dari daerah Pelayanan 2 yang karena pertolongan Tuhan sudah boleh menjalani operasi pada kemarin sore. Pulihkan hamba-Mu Tuhan. Biarlah hamba-Mu akan kembali menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di tengah-tengah jemaat di tempat ini. Kami berdoa untuk semua medis yang terus bekerja, khususnya di tengah-tengah situasi kondisi pandemi COVID-19 yang masih terus menggelisahkan. Tuhan akan terus bekerja dan menyatakan mujizat. Biarlah virus corona ini akan menjadi alat di mana Tuhan akan menyatakan kemuliaannya di tengah muka bumi ini. Beri kesetiaan dan kesabaran bagi setiap umat-Mu untuk menjalani proses ini. Bangsa dan negara kami Tuhan, berkati Kota Makassar pada khususnya, pemerintah-pemerintah Tuhan berkati. Bapa di sorga, kami berdoa untuk setiap kami yang Tuhan pakai dalam pelayanan hari ini. Bapak Ibu Pendeta Mas dari daerah Pelayanan 8, tim multimedia, tim musik, Bapak Pastor, tata usaha satpam, semuanya diberkati Tuhan. Pelayanan kami tidak akan sia-sia. Dan karena itu sekali lagi umat-Mu kami serahkan, dan ke-28 anak-anak-Mu yang baru resmi menjadi anggota keluarga Allah, kami serahkan hari ini. Ampuni kami Tuhan, terima kami yang berdoa. Karena doa yang kami sampaikan saat ini hanya beralaskan anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mempersekutukan kami dalam doa Bapa kami sebagai berikut. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mohon perhatian sidang jemaat untuk warta jemaat Minggu 13 September 2020. Yang pertama, telah terdaftar pada kantor GTM Jemaat Tamlandrea untuk peneguhan dan pemberkatan nikah atas pasangan calon mempelai Urion Diansah A. Panggalo dengan Darmiati Asti Darius dari daerah Pelayanan 5. Pemberkatan nikah Rabu 30 September 2020 pukul 14.00 WITA. Pastoral Selasa 29 September 2020 pukul 8.00 WITA. Pelayanan ibadah jemaat dan kategorial dilaksanakan secara online sesuai jadwal masing-masing. Yang ketiga, kebaktian hari Minggu tanggal 20 September 2020 ditata layani oleh Majelis Jemaat Tamlandrea dari daerah Pelayanan 9. Rekaman bersama pendeta dan tim musik gerejawi dilaksanakan pada hari Rabu 16 September 2020 pukul 11 WITA. Yang keempat, bagi warga jemaat yang rindu berpartisipasi mendukung panitia sidang Majelis Klasis Tahunan GTM Klasis Makassar dapat disetor kepada bendahara panitia atau ditransfer melalui Bank BRI nomor rekening 2042 0100 1311 535 atas nama Yeni Hastuti Labalo. Yang kelima, mohon dukungan warga jemaat untuk penggalangan dana Panitia Natal Yesus Kristus
GTM Jemaat Tamalandrea tahun 2020 yang sementara dijalankan saat ini melalui sumbangan warga jemaat minimal 125.000 per KK, boleh disetor secara angsuran. Yang keenam, informasi duka. Telah kembali ke pangkuan Bapa di sorga, saudara kekasih kita Hilda SPD, anak dari Bapak Petrus Paul, daerah Pelanan 6, pada hari Rabu 9 September 2020 dan telah dimakamkan pada hari Jumat 11 September 2020 di Pekuburan Kristen Panara, Makassar. Pendeta BPMJ, MPJ, BPPJ, pengurus kategorial dan seluruh majelis beserta anggota Jemaat Tamalandrea menyatakan turut berduka cita. Semoga kedua orang tua, saudara-saudara dan seluruh keluarga dikuatkan dalam pengharapan iman. Demikian warta jemaat. Atas perhatian diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita telah berada di penghujung ibadah. Jalanilah hidupmu dengan penuh sukacita. Ingatlah selalu amanat firman Tuhan yang telah saudara dengar saat ini. Dan untuk mengakhiri ibadah ini, mari sama-sama berdiri. Kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 309, Biar Kutumbuh di Batangmu. Pergilah, hadapilah dan jalanilah hidupmu dengan semangat baru untuk selalu memuliakan Tuhan. Jadilah berkat bagi sesama serta dengan iman, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah, persekutuan Roh Kudus, menyertai kamu sekalian sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, sebagai nyanyian penutup, marilah kita menyanyi dari Kidung Jemaat 425 ayat 1, Berkumandang Suara dari Seberang. Kirimlah
Jemaat dipersilakan duduk.